reksadana itu sebenarnya apa? Gimana caranya mulai investasi reksadana? Reksadana apa yang bagus untuk gua, yang cocok untuk gua? Kalau misalnya pakai reksadana, apakah kita bisa untung, bisa financial freedom? Halo guys, balik lagi sama gue Denny Seselal. Udah lama banget nih kita nggak ngobrol-ngobrol. Gimana keadaan kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa ya tentunya. Guys, hari ini kita akan bahas mengenai reksadana. Ini sesuai request kalian. Karena di Instagram banyak banget yang nanyain ke gue, Bang, reksadana itu sebenarnya apa? Gimana caranya mulai investasi reksadana? Reksadana apa yang bagus untuk gue, yang cocok untuk gue? Kalau misalnya pakai reksadana, apakah kita bisa untung, bisa financial freedom? Jadi, pada video kali ini kita akan kupas tuntas mengenai apa itu reksadana, cara belinya, cara kerjanya, dan kira-kira produk reksadana apa yang bagus nih untuk kita pilih. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke materi, yaitu apa reksadana sebenarnya. Nah, sebenarnya reksadana ini adalah salah satu produk atau instrumen investasi yang bisa kita gunakan. Lalu bentuknya gimana? Cara kerjanya gimana? Analoginya seperti ini ya. Kalian pasti pernah dengar yang namanya titip dana, tapi titip dana di sini bukan titip dana investasi bodong ya, seperti di Telegram titip dana 1 juta, 2 juta, habis itu uang kalian dibawa kabur, enggak ya, bukan seperti itu. Ini adalah titip dana secara legal. Titip dananya ke siapa? Ke manajer investasi. Jadi misalnya nih ada produk reksadana A. Di sana akan ada manajer investasi yang tentunya sudah qualified, sudah melalui kualifikasi standar, udah ngerti nih akan instrumen investasi, dan manajer investasi tersebut yang akan mengelola dana kita. Contohnya nih, gua beli produk reksadana A 100.000. Habis itu lu beli produk reksadana A 500.000. Temen lu beli juga dan orang-orang lain. Habis itu total dana yang kumpul ada 100 juta nih. Nah, si manajer investasi akan mengelola uang 100 juta ini. Lalu dialokasikannya kemana? Apakah ke saham? Apakah ke obligasi? Nah, tergantung dari jenis produknya. Produk reksadana cukup bervariasi, tapi kali ini gua akan jelasin 3 aja supaya nggak terlalu panjang. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga adalah reksadana saham. Nah, kalau kalian tadi tanya, kira-kira manajer investasi akan mengalokasikan dana kita, ini akan ditaruh di mana? Tergantung produknya. Misalnya contoh nih, RDPU ya, atau reksadana pasar uang. Uang kita akan dialokasikan ke instrumen keuangan seperti misalnya deposito. Nah, makanya kalau kalian misalnya lihat nih produk reksadana pasar uang, ini contoh ya, grafiknya itu akan selalu naik terus ya. Jadi mau 1 hari, mau 1 minggu, mau 1 bulan, mau 1 tahun, itu grafiknya akan naik terus. Kenapa? Karena kalau kita berbicara mengenai deposito atau obligasi jangka pendek, itu nggak ada volatilitas, nggak ada fluktuasi pasar gitu. Jadi nggak naik turun, nggak seperti di saham. Nah, makanya di reksadana pasar uang, grafik itu cenderung naik terus. Tapi memang returnnya nggak bisa sebesar reksadana pendapatan tetap ataupun reksadana saham. Reksadana pasar uang ini biasa gue gunakan untuk menyimpan 50% dana darurat gue. Jadi misalnya gue punya dana darurat 50 juta nih. 25 juta akan gue taruh di rekening biasa dan 25 jutanya lagi akan gue taruh di reksadana pasar uang. Kenapa? Karena di reksadana pasar uang dapat return lumayan gitu, misalnya 5% setahun kan, daripada di rekening biasa nggak dapat sama sekali. Terus kenapa nggak semuanya nih full di reksadana pasar uang? Jawabannya adalah nggak bisa. Kenapa? Karena ketika kita ingin melakukan penarikan di reksadana pasar uang, itu membutuhkan waktu 1-2 hari. Kalau misalnya udah pengen dipakai hari ini juga nih misalnya, nggak bisa kan, perlu nunggu 1-2 hari. Makanya 50% di RDPU, 50% tetap di rekening biasa. Itu yang gue lakukan. Habis itu masuk nih produk reksadana yang kedua, yaitu reksadana pendapatan tetap atau yang sering kalian dengar dengan sebutan RDPT. Nah, kalau produk reksadana pendapatan tetap ini, uang yang kita investasikan nanti akan dikelola dan dialokasikan itu ke obligasi. Sehingga dari segi return jauh lebih besar dari reksadana pasar uang. Kalau reksadana pasar uang mungkin rata-rata 4-6% per tahun, di RDPT mungkin bisa 8-12% tergantung produknya apa. Tapi kalau misalnya kalian lihat di grafik ini ya, ini adalah salah satu contoh produk reksadana pendapatan tetap. Secara grafik memang ada fluktuasi. Jadi kadang bisa naik, kadang bisa turun, kadang bisa naik, kadang bisa turun. Nah, ini yang membedakan nih dengan reksadana pasar uang. Kalau tadi reksadana pasar uang benar-benar garis lurus saja. Habis itu kalian juga mungkin bertanya, fungsi dari reksadana pendapatan tetap itu sebenarnya apa? Sebenarnya ada beberapa, cuman contoh kayak gini. Kalau kalian pernah baca buku The Intelligent Investor, Benjamin Graham ya, gurunya Warren Buffett, dia pernah berkata untuk diversifikasi kita bisa coba pakai umur. Jadi misalnya contoh nih, gue umur 22 tahun ya. 22% portofolio investasi gua itu bisa taruh di obligasi atau RDPT. Habis itu 78%-nya lagi itu gua bisa taruh di saham. Semakin gua tua, semakin umur gua bertambah, porsi di obligasinya bisa makin diperbanyak. Dengan tujuan apa? Karena ketika umur kita bertambah, otomatis resiko yang kita tanggung juga harus semakin kecil. Karena kan dari segi fisik, dari segi umur udah makin tua. Habis itu fungsi lain dari RDPT mungkin seperti ini kira-kira.
3 tahun lagi kita punya anak nih, misalnya udah mau masuk kuliah, kita mau kumpulin uangnya di mana nih? Kalau di saham nih, aduh takutnya terlalu fluktuatif, nanti kalau misalnya sahamnya turun 30% atau 40%, anak gua nggak jadi kuliah gitu. Atau misalnya 2 tahun lagi kalian pengen nikah nih, nah kalian taruh di saham, aduh nanti kalau misalnya sahamnya turun gua nggak jadi nikah lagi. Udah deh, mending gua taruh di RDPT aja, lebih aman, resikonya lebih rendah. Itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk wadah kita menyimpan dan juga menabung untuk tujuan jangka menengah. Misalnya 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Habis itu kita masuk produk yang ketiga, yaitu reksadana saham. Kalau ini kalian udah pasti tahu lah ya, namanya aja udah reksadana saham. Otomatis dana yang kita investasikan akan dikelola dan dialokasikan ke produk yang namanya saham. Nah, kalau kalian lihat grafik di sini, ini misalnya contoh ya, reksadana saham, itu dari segi return itu bisa cukup gede teman-teman. Ada yang setahun misalnya bisa 10%, 15%, 20%, 30%, 40% pun ada gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena di reksadana saham kan manajer investasi mengalokasikan dananya ke saham kan. Saham kan bisa emang naiknya dalam setahun bisa banyak gitu, tergantung saham apa yang dipegang sama si manajer investasi. Jadi nggak menutup kemungkinan reksadana saham bisa memberikan return 20 atau 30% per tahun, itu mungkin banget. Tapi teman-teman perlu ingat juga, saham itu bisa naik dan juga bisa turun. Kalau manajer investasi misalnya lagi hold saham yang nggak perform di tahun itu, bisa aja reksadananya memberikan return yang negatif. Nah, kalau misalnya dari segi fungsi, menurut gua reksadana saham ini cocok banget untuk kalian yang pengen nih belajar saham gitu ya, tapi belum ngerti nih, mau investasi leher ke atas dulu ya, mau belajar, mau dalamin market dulu ya supaya lebih ngerti saham, tapi udah ada uangnya nih, misalnya 500 juta. Daripada beli saham 500 juta rugi 50%, sisa 250 juta kan sakit hati kan. Mendingan kalian belajar saham dulu, sambil belajar uangnya parkirin di reksadana saham. Nah, itu menjadi salah satu alternatif yang bisa kalian lakukan. Atau misalnya juga nih, kalian yang para trader nih ya, mungkin di channel YouTube gue banyak banget dari kalian yang hobi ya, suka ya trading saham. Habis itu paling nggak bisa nih kalau misalnya saham dipegang lama-lama, karena memang jiwanya jiwa trading banget. Nah, ya udah kalian trading aja terus nggak masalah, tapi kalian bentuk portofolio investasi kalian di reksadana saham. Itu bisa jadi salah satu alternatif. Atau nanti dari kalian yang investasi reksadana, coba kalian bisa komen di bawah juga, kalian pakai produk reksadana pasar uang misalnya untuk apa, RDPT untuk apa, dan RD saham untuk apa, supaya bisa jadi bahan diskusi untuk teman-teman yang lain juga. Nah, buat kalian yang masih pemula dan kalian udah nonton video ini, habis itu kalian bingung gimana ya, gue mau mulai investasi reksadana tapi nggak ngerti gimana cara belinya, masih gaptek dan lain-lain. Kalian gak usah takut, kalau kalian bisa nonton video ini, gue jamin 100% kalian bisa investasi reksadana, karena bener-bener gampang banget. Gue bakal jelasin ke kalian step by step gimana caranya kalian bisa investasi reksadana dengan modal 100.000 aja. Oke, pertama kalian langsung download aplikasi ini, Bareksa. Ini adalah aplikasi yang gue pakai untuk invest reksadana. Nah, kalau misalnya kalian udah download ini, kalian langsung masukin aja ya nomor KTP kalian dan pilih warga negara Indonesia kalau kalian emang WNI. Kalau kalian ada yang orang asing, kalian bisa pilih yang WNA. Habis itu langsung pencet daftar, dan di sini biasa masukin email kalian, password kalian, nomor telepon dan lain-lain. Habis itu kode OTP seperti biasa. Habis itu upload iktp. Jadi syarat untuk investasi reksadana kalian harus punya iktp dan juga rekening tabungan. Lanjut lagi, ini data diri aja seperti pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Nah, habis itu kalau udah isi, di bawah ada tulisan saya punya kode referral, itu dicentang aja. Habis itu masukin kode referral ini Bareksa Denis supaya kalian dapetin 25.000 gratis. Lumayan banget. Jangan lupa ya masukin kode referral Bareksa Denis. Lanjut kayak gini ya. Habis itu masuk ke profil resiko. Ini kalian pilih aja, misalnya kalian orangnya agresif ya, pilih yang tinggi. Habis itu kalau kalian misalnya konservatif, kalian bisa pilih yang rendah, atau di tengah-tengah kalian bisa pilih yang moderat. Ini mengenai rekening tabungan, nggak masalah kalian pakai bank apapun bisa. Jadi kalian pilih bank aja, habis itu masukin nomor rekening kalian. Habis itu tinggal foto selfie. Oke, terakhir ada tanda tangan digital. Habis itu udah selesai, kalian tinggal tunggu aja 1-2 hari kerja sampai akun kalian jadi dan kalian bisa mulai investasi. Nah, ketika akunnya udah jadi, kalian bisa mulai investasi reksadana dengan modal 100.000 aja. Ini kalian bisa lihat contoh di sini. Ini adalah produk reksadana pasar uang Sukor Invest Money Market Fund. Kalian langsung pilih aja yang beli sekarang. Habis itu kalian tinggal masukin, nih ada ya tulisan di jumlah pembelian minimal 100.000. Coba ya kalian masukin 100.000. Habis itu centang yang di bawah dan kalian tinggal beli. Untuk metode pembayarannya banyak banget, lengkap banget. Tapi kalau kalian mau dapetin yang gratis, biasa gue pakai OVO bayarnya karena nggak kena biaya sama sekali. Atau kalian juga bisa pakai transfer bank yang ada di paling bawah, transfer bank manual, itu juga nggak kena biaya. Nah, di Bareksa itu ada fitur Robo Advisor, guys. Ini fitur yang ngebantu banget buat investor pemula. Nanti abis ini kalian bisa langsung download Bareksa dan cek fitur Robo Advisor ini ya. Jadi Robo Advisor ini bisa membantu mempelajari profil resiko kalian. Habis itu dia juga bisa menentukan kombinasi jenis reksadana yang cocok. Nah, setelah itu juga bisa merekomendasikan produk reksadana kira-kira apa yang bagus. Dan terakhir juga bisa memantau serta memperbaharui target alokasi portofolio.
Jadi buat kalian yang masih pemula, nggak usah takut, kalian bisa cobain juga fitur Robo Advisor ini. Terakhir, seperti biasa, banyak dari kalian yang nanya kalau gue habis review aplikasi, bang, kenapa lu pakai itu, kenapa lu pakai ini? Nah, jawaban gue, kenapa gue pakai Bareksa? Karena produk reksadana di Bareksa itu yang paling lengkap menurut gue. Mulai dari RDPU-nya, RDPT-nya, RD saham, RD campuran, semuanya lengkap banget. Dan yang paling gokil juga sekarang bukan cuma reksadana, tapi gue juga bisa invest SBN dan juga emas di dalam satu aplikasi, yaitu Bareksa. Habis itu Bareksa juga udah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, jadi nggak usah takut lagi, kalian bisa investasi dengan tenang. Buat kalian yang masih pelajar atau mahasiswa, uangnya masih minim, nggak usah takut karena modal 100.000 aja udah bisa beli reksadana. Oke guys, kira-kira begitu mengenai investasi reksadana. Gue juga pengen ingetin ke kalian bahwa investasi yang bagus itu bukan cuma soal return, tapi investasi yang bagus itu adalah investasi yang lo ngerti gimana cara kerjanya. Sedangkan investasi terbaik adalah investasi leher ke atas, jadi jangan pernah berhenti belajar. Kalau kalian masih bingung mengenai investasi reksadana dan apapun, kalian langsung komen di bawah aja, nanti gue bakal bantu jawab. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman kalian supaya teman kalian juga mulai investasi. Jangan lupa langsung investasi sekarang, klik link di bawah. Salam cuan. Bye. Gue lagi di Bali guys, makanya vibes-nya agak beda. Biasa kan di kantor, ini lagi di Bali, lagi di villa. Ini jam 1:19. Jadi habis jalan-jalan masih ada kesempatan buat bikin konten dan semoga bisa membantu kalian. Buat kalian yang nonton sampai sini, keren banget. Semoga kalian bisa belajar dari video-video lainnya juga. Support gue terus. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Salah. Bye.